Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal lagi, yaitu tentang program linier. Nah, di sini kita akan membahas dua bentuk soal, yaitu tentang program linier menentukan yang namanya daerah penyelesaian. Nah, sebelum kita ke soal, untuk refresh kembali, ketika ada soal 2x ditambah 3y lebih dari atau sama dengan 12, kita disuruh menentukan yang namanya daerah penyelesaian. Nah, di sini kita ambil nilai x-nya adalah 0. Ketika di sini x-nya itu sama dengan 0, maka dia menjadi 2 dikali 0 ditambah dengan 3y lebih dari atau sama dengan 12. Maka y-nya adalah lebih dari atau sama dengan 12 dibagi dengan 3 adalah 4. Sehingga titik koordinatnya adalah x-nya adalah 0, y-nya adalah 4. Nah, kira-kira bentuknya seperti itu. Nah, setelah x-nya sama dengan 0, maka kita ambil adalah y-nya sama dengan 0. Ketika y-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke pertidaksamaan ini. Itu menjadi 2x ditambah 3 dikali dengan 0 lebih dari atau sama dengan 12. Ini hasilnya pasti 0, maka dia menjadi 2x lebih dari atau sama dengan 12. X-nya lebih dari atau sama dengan 12 dibagi dengan 2 adalah 6. Maka diperoleh 0, x-nya adalah 6, y-nya adalah 0. Nah, ini yang namanya titik koordinat. Jadi titik koordinat ini yang kita akan substitusikan yang namanya ke gambar diagram Kartesius. Seperti ini. Nah, kita tarik garisnya seperti ini. Y-nya 4. Ya, ini ya. Nah, ini adalah gambar diagram Kartesius. Di sini adalah sumbu y dan ini adalah sumbu x. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Anggap di sini adalah titik koordinatnya yang ini. Titik koordinat yang ada di sini itu adalah 0,4. Berarti sini 4, kita tulis 4. Atau titik koordinatnya itu adalah 0,4. Jadi adik-adik sekalian harus bisa membaca titik koordinat. Terus 6,0 berada di sini. Kita anggap di sini ini adalah 6, berarti di sini adalah 6,0. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian, kita ambil dengan yang namanya titik uji. Oke, titik ujinya kita ambil di ini 0,0. Sini 0,0. Nah, titik uji ini kita substitusikan ke sini. Sehingga ketika titik ujinya itu adalah 0,0, maka dia menjadi 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari atau sama dengan 12. Hasilnya ini pasti 0. Maka pernyataannya itu adalah 0 lebih dari atau 12. 0 lebih dari atau sama dengan 12. Pernyataannya itu benar atau salah? Ya, pernyataannya itu adalah salah. Oke, ini pernyataannya salah. Karena 0 itu pasti kurang dari 12. Nah, ketika pernyataannya salah, ingat ya. Ketika pernyataannya salah, maka yang salah itu diarsir. Yang benar itu tidak diarsir. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, yang salah itu diarsir, yang benar yang tidak diarsir. Maksudnya yang mana? Oke. Karena pernyataan yang titik uji tadi itu adalah 0,0, pada saat kita substitusikan ke pertidaksamaan yang ini, ya,
0,0 itu kita substitusikan ke pertidaksamaannya, maka akan kita peroleh dia menjadi bernilai salah. Ketika dia bernilai salah, karena dia di sini titik ujinya 0,0 di sini, maka ingat yang salah itu diarsir. Berarti dia daerahnya itu kita arsir. Nah, yang mana yang dicari? Yang namanya daerah penyelesaian. Nah, daerah penyelesaian itu yang pernyataannya benar. Otomatis kalau di sini pernyataannya salah, maka yang benar itu adalah ini. Ya, inilah yang namanya daerah penyelesaian. Ini yang daerah penyelesaian yang tidak arsir. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, sebelum kita ke soal, di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan juga. Ya. Nah, jadi menentukan yang namanya daerah penyelesaian itu kita menggunakan yang namanya titik uji. Titik uji tidak harus dengan 0,0. Ya. Bisa juga titiknya itu kita ambil di sini yaitu 1,0 boleh. X-nya 1, Y-nya 0, ya. Kenapa saya mengambil titik uji 0? Supaya cepat, ya. Karena ini kan berapapun dikali dengan 0, hasilnya pasti 0. Nah, jadi seperti itu. Kita tidak mengalih 2 kali 2 segala apa dan seterusnya, ya. Jadi lebih cepat. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk daerah penyelesaian, menentukan yang namanya daerah penyelesaian. Oke, kita ke soal. Lanjut ke soal. Kita coba soal yang pertama. Silahkan dilihat. Ya. Soal yang pertama itu adalah 3x ditambah dengan 4y lebih dari atau sama dengan 12. X kurang y kurang x min y kurang dari 1. Nah, di sini tidak ada sama dengan. Terus x lebih dari atau sama dengan 1. Kita disuruh menentukan yang namanya daerah penyelesaian. Itu ya. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian, ini kita ambil dulu x-nya 0. Ketika x-nya ini 0, maka y-nya caranya tadi ya. Sisanya ini ya, y-nya ya. Y-nya itu berarti 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 itu nilainya 3. Maka di sini 3. Itu. Nah, selanjutnya kita ambil tadi x-nya 0. Sekarang y-nya yang 0. Ketika y-nya 0 berarti nilainya 0. Berarti sisa 3x sama dengan 12. Berarti 12 dibagi 3, 4. Nah, dapat. Itu ya. Selanjutnya, itu kita simpan titik koordinatnya. X dikurangi min y kurang dari 1. Nah, ini sama kita ambil. X-nya adalah 0. Ketika X-nya 0, berarti itu sisa min y. Gini ya. Min y kurang dari atau sama dengan 1. Itu ya. Berarti y-nya berapa? Min 1. Nah, kita mau mencari gambarnya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Ketika X-nya, tadi X-nya 0, sekarang Y-nya yang 0. Nah, ketika Y-nya 0, itu menjadi, ini nilainya 0, berarti X sama dengan 1. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau yang ini tidak usah kita cari, tinggal kita nanti kita substitusikan. Oke, kita buat gambarnya. Nah, gambarnya kita coba seperti ini. Itu X-nya 1 nilai positif ya, Y-nya yang negatif. Oke, seperti ini. Anggap lurus. Ya. Ini adalah sumbu Y, dan ini adalah sumbu X. Nah, ini kita ambil 4, 1. Berarti di sumbu X itu harus ada angka 4, ada angka 1. Nah, ini kita ambil di sini. Kita coba ya. Di sini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti terus yang Y 3 sama min 1 harus ada. Ini 3, ini min 1 sumbu Y. Berarti kita ambil di sini. Nah, intervalnya usahakan sama. 1 sampai 3 ya.
2, 3. Nah, jadi interval itu dikira-kira bagaimana caranya ya supaya sama. Nanti gambarnya akan bagus. Di bawahnya itu adalah y-nya min 1. Ini min 1. Nah, min 1. Itu ya. Nah, sudah. Selanjutnya kita gambar. Kita selesaikan satu-satu. Nah, ini dulu titik dari gambar dari 4,0 ini sama 0,3 ini. Nah, kita tarik garisnya. Tarik garisnya. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Pas ya. Nah, setelah kita tarik, kita tentukan dulu daerah penyelesaiannya. Sama seperti tadi. Ya. Nah, kita menggunakan yang tadi yang namanya titik uji. Titik ujinya itu adalah 0. Ini ya. Kita substitusikan ke pertidaksamaan yang pertama, yaitu kita menggunakan yang namanya titik uji, yaitu 0,0. Titik ujinya itu adalah 0,0. Berarti di sini 0,0. Kita substitusikan ke pertidaksamaan yang pertama. 3 kali 0 berapapun, hasilnya itu pasti 0. Nah, ini 0 lebih dari atau 12. Benar atau salah ini? Ya, pernyataannya itu adalah salah. Berarti daerah penyelesaian yang mana? Yang ke atas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika pernyataannya salah, berarti itulah yang diarsir. Jadi kita arsir di sini. Oke, kita arsir. Nah, ingat ya, yang diarsir itu bukan daerah penyelesaian. Itu ya. Nah, next selanjutnya, kita ke bentuk soalnya, bentuk pertidaksamaan yang kedua. Bentuk pertidaksamaan yang kedua itu adalah 1,0 ini sama 0,-1. 0,-1 ini. Nah, ada dua titik, kita tarik garisnya. Oke, kita tarik garisnya. Oke, seperti ini. Nah, biar panjang, biar memotong garis. Nah, bentuknya jadi seperti itu. Ya. Ini kita tulis dulu. Oke, kita tulis. Ini adalah pertidaksamaan X min Y kurang dari 1, ya. Nah, di sini tidak ada sama dengan. Kalau tidak ada sama dengan seperti itu, ini kita coba kita hapus. Ini. Nah, saya ambil garis yang patah-patah. Nah, patah-patah maksudnya seperti ini dia. Ya, anggap lurus ya. Nah, kenapa dia patah-patah seperti ini? Karena dia tidak mempunyai sama dengan. Nah, ini anggap garis lurus. Ya. Nah, sedangkan di sini kan ada. Ya. Ini kenapa lurus seperti ini? Karena dia ada sama dengan. Nah, setelah itu kita tentukan yang namanya daerah penyelesaian dari X min Y kurang dari 1. Nah, sama kita mengambil yang namanya titik uji. Titik ujinya itu adalah 0. Oke, kita coba. Titik uji yang pertidaksamaan yang kedua adalah 0,0. Kita substitusikan 0 dikurang 0 kurang dari 1. Hasilnya pasti 0 kurang dari 1. Pernyataannya salah atau benar? 0 kurang dari 1. Pernyataannya itu adalah benar. Ya. Nah, di sini kita fokus ke gambar ini. Ini kita abaikan sudah yang pertidaksamaan yang pertama. Kita fokus ke pertidaksamaan yang kedua, gitu ya. Nah, itu kita peroleh pernyataannya itu adalah benar. Seperti yang saya sampaikan di sebelumnya tadi, penjelasan ketika dia benar, maka daerah penyelesaiannya itu adalah yang benar, yang ke atas ini. Nah, yang kita arsir yang salah, yang mana salah? Kalau di sininya benar, ini benar, daerahnya ini benar, maka yang pasti kita arsir yang salah. Oke, kita arsir, jangan ragu-ragu untuk mengarsirnya seperti ini. Nah, kita arsir saja.
Nanti akan kelihatan ya daerah penyelesaian yang dimaksud. Seperti itu ya. Next. Selanjutnya, ini belum selesai. Langkah terakhir itu adalah pertidaksamaan yang ketiga, yaitu lebih dari 1. X lebih dari 1. Yang X1 mana? Nah, di sini sudah jelas, ini 1, maka kita tarik garisnya. Oke, kita tarik garisnya. Bentuknya jadi seperti ini. Nah, itu ya. Itu adalah pertidaksamaan X, ini ya. X lebih dari atau sama dengan 1. Kenapa dia lurus, tidak patah-patah? Karena dia ada sama dengan. Nah, kita fokus dengan yang ini. Kita abaikan yang gambar yang pertidaksamaan pertama, kedua, kita abaikan. Kita fokus ke pertidaksamaan ketiga. Lebih dari 1, kita tidak usah untuk mengujinya lagi. Yang namanya lebih daripada 1 pasti 2, 3, 4, berarti ke sebelah sini. Ya, sebelah sini. Bukan ke sebelah sini. Kalau ke sebelah sini itu pasti kurang dari. Otomatis yang X lebih dari 1 berapa saja? 2, 3, 4. 2, 3, 4 itu berada di mana? Yaitu di sebelah kanan. Nah, berarti daerah penyelesaiannya itu adalah sebelah kanan. Nah, yang kita arsir itu bukan daerah penyelesaian. Yang bukan daerah penyelesaiannya kemana? Ke kiri. Nah, untuknya seperti ini. Ya. Kita oke. Ini kita arsir. Nah, sudah terlihat yang mana daerah penyelesaiannya. Yang daerah penyelesaiannya itu yang tidak kena arsiran. Adik-adik bisa melihat yang tidak kena arsiran itu yang mana? Nah, yang tidak kena arsiran itu adalah ini. Nah, ini yang namanya titik koordinat dalam suatu menentukan yang namanya daerah penyelesaian. Berarti inilah yang namanya daerah penyelesaian. Nah, jadi seperti itu kita menentukan yang namanya daerah penyelesaian ya. Mudah-mudahan untuk video ini itu bermanfaat buat adik-adik sekalian ya, dalam penentuan yang materi tentang program linier. Intinya di situ adalah buat adik-adik sekalian, ketika kita menentukan yang namanya daerah penyelesaian, kita harus bisa menggambar terlebih dahulu. Seperti ini gambarnya. Kita selesaikan satu-satu, maka akan kelihatan akhirnya itu yang daerah penyelesaian itu adalah yang tidak kena arsiran. Seperti kesepakatan awal, yaitu yang diarsir bukan daerah penyelesaian, yang tidak kena arsiran itu adalah daerah penyelesaian. Mudah-mudahan di video kali ini itu bisa membantu adik-adik sekalian dalam belajar. Semoga bermanfaat. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.